Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya lanjutkan yang terakhir pada bab redox dan elektrokimia adalah materi atau sub materi, yaitu korosi. Korosi biasa kalian pasti memahami dengan kalimat perkaratan. Jadi kalau korosi itu untuk semua logam. Kalau logam itu teroksidasi, itu namanya korosi. Sedang untuk besi, khusus besi, kalau mengalami oksidasi, itu nama lazimnya adalah perkaratan atau berkarat. Nah, pengertian di sini, korosi besi ini terjadi akibat adanya oksigen atau adanya uap air dan diperparah oleh zat elektrolit yang kita kenal dengan senyawa asam, basa ataupun garam. Korosi merupakan reaksi redoks antara suatu logam dengan zat lain dan menghasilkan suatu senyawa yang tidak kita kehendaki. Kamu lihat di sini ada ilustrasi gambar. Ini ada gambar pagar, yang mana pagar di situ warnanya sudah berubah menjadi coklat. Ini karena mengalami korosi. Nah, apalagi kalau logam-logam atau besi ini berada di daerah pantai. Di daerah pantai itu cuacanya atau udaranya mengandung kadar garam yang tinggi, sehingga akan lebih cepat lagi mengalami perkaratan atau mengalami korosi. Nah, yang penting pada materi ini bagaimana cara mencegah perkaratan pada besi atau korosi besi. Ada dua garis besar untuk mencegah korosi, yaitu yang pertama dengan yang namanya perlindungan mekanis, dan yang kedua yang disebut dengan perlindungan elektrokimia atau dikenal nanti dengan nama perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Untuk yang pertama, perlindungan mekanis. Perlindungan mekanis itu hal yang sudah biasa kita lakukan, mungkin kalian paham, seperti misalkan pagar rumah biar tidak cepat berkarat, maka caranya dicat atau pengecatan. Kemudian di dalam mesin-mesin itu biar tidak mudah berkarat, maka dilumuri dengan oli. Kemudian juga bisa dengan cara melapisi dengan seng, atau juga bisa dilapisi dengan timah. Seperti misalkan kaleng roti, ya, itu juga tidak mudah berkarat. Kenapa? Karena ada pelapis timahnya. Kemudian bisa dengan dibalut dengan plastik, seperti contohnya kursi atau rak piring, itu bawahnya kan biasanya diberi itu ya, seperti selongsong plastik. Nah, itu bisa untuk mengurangi terjadinya korosi atau perkaratan. Atau juga dengan paduan logam, dikenal dengan nama alloy, seperti sendok. Sendok itu adalah bahan dasarnya adalah besi. Maka biar tidak mudah berkarat, maka harus dipadu dengan logam lain yang kita kenal dengan nama stainless steel. Kemudian untuk yang kedua, perlindungan dengan cara elektrokimia atau perlindungan katodik, yaitu caranya dengan menghubungkan dengan logam. Jadi logam besinya dihubungkan dengan logam pelindung yang mempunyai harga E0 lebih kecil. Ingat, di dalam deret volta, untuk Fe, untuk mencari logam yang bisa melindungi besi, berarti cari logam yang berada di sebelah kirinya Fe. Nah, yang biasa digunakan untuk melindungi Fe dengan cara perlindungan katodik ini adalah logamnya Mg atau yang dikenal dengan magnesium. Ini contoh ini adalah seperti tower, ya, tower yang tinggi, atau kalau untuk pipa air minum, ya, pipa pokoknya yang berada di dalam bumi atau di udara yang tinggi, kalau seperti kapal itu kan, ya. Jadi tidak bisa kalau hanya digunakan perlindungan mekanis. Jadi harus menggunakan perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Jadi artinya kalau nanti besinya sudah dihubungkan dengan Mg, maka Mg-nya yang sebagai anodanya Mg-nya yang hancur, Fe-nya masih utuh. Begitu caranya. Nah, ini ada tugas. Silahkan cari contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara mencegah korosi dengan cara pengecatan, pemberian oli, pembalut dengan plastik, paduan logam, dilapis timah, perlindungan katodik, selain yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada satu lagi yang sering kita tahu, bahwa aluminium adalah logam yang lebih aktif daripada besi sebetulnya. Tetapi yang sangat mudah berkarat adalah besi. Kalau aluminium ini lebih tahan karat. Nah, kenapa?
Karena kalau aluminium itu teroksidasi, jadi semua logam itu kalau di udara akan mengalami oksidasi. Kalau teroksidasi berarti kan menangkap O2, maka akan membentuk lapisan tipis yang disebut dengan aluminium oksida Al2O3. Nah, lapisan tipis ini akan melindungi aluminium dari perkaratan selanjutnya, dari oksidasi selanjutnya. Sehingga kalau sudah terlapisi Al2O3 maka sudah tidak mudah berkarat lagi. Nah, lapisan tersebut ini melekat dengan kuat pada permukaan logam. Nah, aluminium ini untuk permukaannya atau pelindungan dari aluminium oksidanya bisa diperkuat itu dengan cara melakukan reaksi elektrolisis. Nah, proses ini yang namanya anodising. Nah, hasil dari aluminium yang sudah dianodising ini yang akhirnya digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga, perkakas dapur ya, panci, wajan, dan sebagainya. Atau bisa untuk membuat kerangka bangunan. Atau bisa untuk kusen-kusen pintu dan jendela, bahkan untuk bingkai. Dan ada satu lagi, kalau aluminium dipadu dengan magnesium, namanya magnalium, ini sangat kuat, tipis tapi ringan ya, tapi tidak mudah berkarat. Itu yang digunakan untuk membuat bodi pesawat terbang. Ya, demikian untuk korosi, berarti materi redox dan elektrokimia sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.